Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Priska Olivia Mahendra Putri. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan materi presentasi mengenai surat rutin dan pesan berisi niat baik. A. Strategi untuk surat rutin. Surat bisnis adalah penting ketika kita perlu catatan permanen, ketika perlu formalitas, dan ketika sebuah pesan adalah sensitif dan membutuhkan penyajian yang disusun dan dipikirkan dengan baik. Surat dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada surat rutin yang mengkomunikasikan pesan niat baik, permintaan, dan balasan yang langsung ke sasaran. Yang kedua ada pesan persuasif yang meliputi transaksi penjualan. Yang ketiga ada pesan negatif menyampaikan penolakan dan berita buruk. Surat rutin kepada pihak luar mendorong umpan balik produk, memproyeksikan citra baik perusahaan, dan mendorong bisnis di masa depan. Surat semacam ini ditujukan kepada pemasok, instansi pemerintah, perusahaan lain, dan yang terpenting, konsumen. Karakteristik surat yang baik. Dalam menyampaikan surat rutin, paling tidak ada 3 karakteristik yang membedakan surat bisnis yang baik. Yang pertama adalah isi yang jelas. Surat yang ditulis dengan jelas memisahkan ide ke dalam paragraf, menggunakan kalimat dan paragraf pendek, dan memadukan pembaca memahami ide dengan kalimat transisi. Selain itu, surat yang jelas menggunakan kata-kata yang lazim dan kata kerja aktif. Yang kedua ada nada niat baik. Niat baik adalah perasaan positif yang pembaca miliki terhadap seseorang atau sebuah organisasi. Surat dapat mencapai nada dengan menekankan perspektif Anda dan manfaat bagi pembaca. Yang ketiga ada format yang tepat. Format yang tepat menyampaikan pesan tersirat namun positif dalam gaya blok, bagian-bagian, surat baris, tanggal, alamat dalam, isi, dan sebagainya disusun rata kiri halaman, juga surat format sehingga berada di tengah halaman dan dibingkai oleh ruang putih. Kebanyakan surat mempunyai batas halaman 2,5 sampai 4 cm. Terakhir, pastikan menggunakan batas tidak rata kanan, yaitu jangan biarkan komputer Anda merayakan batas kanan dan membuat semua baris berakhir sama. Selanjutnya ada menggunakan pola langsung untuk surat rutin. Kebanyakan pesan bisnis merupakan permintaan atau respons rutin. Dalam menyusun surat rutin dapat mengelola pesan ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada pembukaan, yaitu pernyataan yang menyampaikan tujuan dengan segera. Yang kedua ada isi, rincian yang menjelaskan tujuan. Yang ketiga ada penutup, permintaan untuk tindakan atau kesimpulan yang sopan. Selanjutnya B, surat permintaan langsung. Bila kita ingin mengetahui tentang suatu hal untuk memperoleh opini dari seseorang atau memberikan saran untuk melakukan suatu tindakan, kita biasanya perlu bertanya. Contoh permintaan secara sederhana adalah menanyakan apa yang dapat Anda kerjakan atau mengapa saya membuat permintaan. Dalam kebanyakan organisasi, memo dan surat-surat seperti itu dikirim ke ratusan bahkan ribuan karyawan, konsumen, dan pemegang saham. Oleh karena itu, ketika menulis surat-surat permintaan rutin, kita harus menjaga maksud atau tujuan menulis pesan dalam ingatan kita. Dalam membuat surat permintaan rutin, perlu diperhatikan 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, ada apa yang ingin diketahui. 2, mengapa hal tersebut perlu diketahui. Dan ketiga, mengapa hal ini dapat membantu. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Febrianti Anastasia Padu, NPM 3 digit belakang 542. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi berikutnya yaitu ada surat pesanan. Ketika perusahaan Anda melakukan pemesanan atau order produk kepada perusahaan lain, maka perusahaan tersebut dapat menulis surat pesanan dengan menggunakan pendekatan langsung.
Permintaan langsung dalam bentuk pesanan seringkali dibuat oleh perusahaan karena perusahaan sendiri tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya. Surat pesanan paling tidak mencakup 3 komponen penting. Yang pertama yaitu pernyataan rinci apa yang kita pesan, kemudian yang kedua metode pengirimannya, dan yang terakhir cara pembayarannya. Yang berikutnya yaitu ada membuat surat klaim langsung. Dalam bisnis, banyak hal yang bisa berlangsung tidak sesuai harapan. Pengiriman yang terlambat, barang garansi mengalami kerusakan, atau bahkan pelayanan yang mengecewakan. Untuk menjelaskan atau membetulkan sebuah kesalahan, dibuat surat klaim. Klaim langsung merupakan klaim yang diharap diterima dengan baik oleh penerima. Yang pertama yaitu membuat secara langsung. Surat klaim dibuka dengan sebuah pernyataan masalah yang jelas, didukung klaim yang spesifik, dan ditutup dengan pernyataan niat baik. Ketika solusinya sudah jelas, nyatakan dengan segera. Namun ketika solusinya kurang jelas, mungkin meminta perubahan kebijakan atau prosedur, atau cukup meminta penjelasan. Yang kedua yaitu menjelaskan. Dalam isi surat klaim, menjelaskan masalah dan berikan alasan permintaan Anda. Berikan rincian yang diperlukan sehingga persoalan dapat dikoreksi tanpa korespondensi lebih lanjut. Memberi rincian tanpa menjadi marah akan meningkatkan efektivitas surat klaim. Sertakan salinan semua dokumen yang berhubungan seperti faktur, slip penjualan, deskripsi katalog, dan catatan perbaikan. Yang terakhir yaitu menyimpulkan. Simpulkan surat klaim dengan pernyataan sopan yang menunjukkan niat baik dan mengekspresikan keinginan untuk terus menjaga hubungan baik. Menunda klaim membuatnya tampak kurang penting. Namun, klaim yang tertunda juga lebih sulit diverifikasi. Klaim tertulis yang diserahkan pada waktunya akan diperlakukan lebih serius daripada yang ditunda penyerahannya. Yang berikutnya yaitu ada materi mengenai memenuhi permintaan. Ada beberapa step dalam memenuhi suatu permintaan. Yang pertama, gunakan baris subjek. Identifikasi korespondensi sebelumnya dan topik surat ini. Yang kedua, buka dengan segera. Pada kalimat pertama, sampaikan informasi diinginkan oleh pembaca. Step ketiga yaitu pada isi surat berikan penjelasan dan informasi tambahan. Atur informasi ini secara logis, mungkin dengan menggunakan daftar, judul bagian, atau kolom. Step yang terakhir yaitu akhiri dengan pernyataan yang sopan dan bersahabat. Bila diperlukan tindakan lanjutan, beritahu pembaca bagaimana caranya dan rincian yang berguna. Sekian presentasi dari saya. Presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Lasminariani dengan NPM 3 digit di belakang 537. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Selanjutnya ada menulis surat rekomendasi. Surat rekomendasi ditulis untuk mencalonkan orang, untuk penghargaan, dan untuk keanggotaan dalam organisasi. Surat rekomendasi menyampaikan evaluasi yang jujur dan objektif mengenai individu dan membantu memadankan kandidat dengan pekerjaan. Yang pertama ada pembukaan. Mulailah rekomendasi karyawan dengan mengidentifikasi kandidat dan posisi yang diincarnya. Jika hal itu diketahui, nyatakan bahwa pernyataan Anda bersifat rahasia dan beritahu bahwa Anda menulis atas permintaan pelamar atau kandidat. Yang kedua yaitu isi surat. Isi surat rekomendasi pekerjaan sebaiknya menjelaskan kinerja dan potensi kandidat dalam istilah yang spesifik. Yang kemudian ada kesimpulan. Pada paragraf akhir sebuah rekomendasi, sebaiknya menawarkan evaluasi keseluruhan. Tunjukkan bagaimana memperingatkan orang di dalam kaitannya dengan orang lain pada posisi yang sama. Banyak manajer yang menambahkan sebuah pernyataan yang menunjukkan apakah mereka akan mempekerjakan kembali pelamar kalau ada kesempatan. Selanjutnya ada mengabulkan klaim dan membuat penyesuaian. Yang pertama ada buka dengan persetujuan. Penuhi klaim konsumen dengan segera. Hindari terdengar dendam atau enggan. Yang kedua, dalam isi surat, dapatkan kembali kepercayaan konsumen.
Jelaskan penyebab masalah atau jelaskan usaha yang sedang dilakukan untuk menghindari masalah yang terulang. Selanjutnya yang ketiga ada penutup. Tutup secara positif. Ekspresikan penghargaan kepada konsumen karena telah menulis berterima kasih atas bisnis yang telah dilakukan di masa lalu. Dan harapan untuk terus berbisnis, sampaikan keinginan untuk terus melayani, atau sebutkan produk baru jika kelihatannya tepat. Selanjutnya ada menulis pesan untuk memenangi niat baik. Pesan niat baik yaitu yang pertama ada selfless atau tanpa pamrih. Pastikan untuk memfokuskan pesan semata-mata pada penerima dan bukan pengirim. Yang kedua ada spesifik. Buat pesan menjadi personal dengan menyebutkan kejadian spesifik atau sifat khas penerima. Yang ketiga ada sincere atau sungguh-sungguh. Biarkan kata-kata menunjukkan perasaan yang sebenarnya. Selanjutnya ada spontaneous atau spontan. Jaga agar pesan segar dan antusias. Yang terakhir ada short atau singkat. Meskipun pesan niat baik dapat sepanjang yang diperlukan, cobalah untuk mencapai tujuan dalam sedikit kalimat. Yang terakhir ada menulis pesan internasional. Surat internasional sebaiknya sesuai dengan kebiasaan organisasi, format, dan budaya negara penerima. Surat yang ditunjukkan kepada individu di wilayah tertentu, seperti Jepang dan Eropa, sebaiknya menggunakan pola organisasional yang kurang langsung dan lebih formal nadanya. Surat tersebut juga sebaiknya disesuaikan dengan formal surat regional yang tepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Surat bisnis adalah penting ketika perlu catatan permanen, ketika perlu formalitas, dan ketika sebuah pesan adalah sensitif dan membutuhkan penyajian yang disusun dan dipikirkan dengan baik. Surat rutin kepada pihak luar mendorong umpan balik produk, memproyeksikan citra baik perusahaan, dan mendorong bisnis di masa depan. Bab ini berkonsentrasi pada surat rutin dan langsung yang dengannya kita melakukan bisnis sehari-hari dan menyampaikan niat baik kepada pihak luar. Surat semacam ini ditujukan kepada pemasok, instansi pemerintah, perusahaan lain, dan yang terpenting adalah konsumen. Surat kepada konsumen menerima prioritas terbesar karena pesan ini mendorong umpan balik produk, memproyeksikan citra baik perusahaan, dan mendorong bisnis di masa depan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Berikutnya, jika ada pertanyaan, bisa langsung dikirim ke e-learning. Dan terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga pada kesempatan pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.